Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah sahabatku, sahabat fanpage Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah bertepatan dengan 4 Sya'ban 1442 Hijriah, dan insyaallah sebentar lagi kita juga kurang lebih 1 bulan lagi insyaallah Ramadan. Semoga kita bisa mempersiapkan dengan dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa menyongsong bulan Ramadan di tahun ini dengan nikmat dari Allah. Semoga kita bisa bertemu dan juga bisa istilahnya amal ibadah kita di bulan Ramadan nanti insyaallah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa kita tidak lupa selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga beliau dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita senantiasa dengan rubrik Anda bertanya Ustadz menjawab ditemani dengan Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultanah LCMPDI Hafidhullah Ta'ala, dan beliau insyaallah sudah bersedia dan siap Ustadz ya untuk pertanyaan-pertanyaan sudah terkumpul, dan alhamdulillah malam hari ini cukup lumayan banyak ini pertanyaannya, tidak seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah nanti mencukupkan dengan pertanyaan tersebut, dan apabila ada pertanyaan yang memang sekiranya ada sedikit tambahan dan perlu antum tanyakan, dapat antum tuliskan di kolom komentar di Facebooknya atau fanpage Bali Mengaji ataupun juga di link YouTube dari Bali Mengaji. Dan insyaallah tafadhol. Kemudian Ustaz, mungkin ada nasihat sedikit yang perlu antum sampaikan kepada sahabat-sahabat kita di rumah ataupun yang saat ini sedang mendengarkan kajian saat ini Ustaz. Bismillah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ikhwas sekalian, bagi fanpage ya, dan YouTube yang kami muliakan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah bersama-sama bermuajah walaupun melalui virtual seperti ini. Kemudian ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, sedikit sebelum kita memulai, karena memang kajian kita ini bertujuan untuk membuka wawasan ya. Alhamdulillah ya, jadi juga ya banyak murojaah dengan pertanyaan-pertanyaan antum ya. Namun yang perlu difahami semua nanti ya koridornya pertanyaan tersebut. Jadi dari hukum-hukum Islam ya, itu dororiyatu khamsah. Jadi ada 5 hal yang patut dijaga ya, yang patut dijaga. Ini ana beberapa kali ulang dalam kajian-kajian ana, yaitu ya ana singkat supaya antum semuanya hafal. Ana singkat supaya ingat, gampang diingat, yaitu ajak harta. Ya, ajak harta ya. Yaitu akal yang pertama, agama yang pertama, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Ya, bagaimana supaya kita mengantarkan keluarga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya mudah-mudahan seluruhnya mati dalam keadaan beragama Islam. Itu agama. Amin. Kemudian yang kedua jiwa. Ya, tempat kita bahas ya. Iya, sempat. Jiwa ya. Nah, ini kemudian yang ketiga akal, yang keempat ya keturunan, dan yang kelima adalah menjaga harta. Nah, ini tempat hari sudah dibahas, insyaallah seputar itu semua. Lalu yang kedua yang perlu Anda ingatkan juga ya, dalam antum bertanya di sini ya, buang jauh-jauh niat untuk mencari pembenaran ya. Yang kita cari adalah kebenaran ya. Barangkali ada beberapa ikhwah ini bertanya ke semua ustadz, ditanya ya. Padahal dia inginkan, ada kemauan, dia inginkan ustadz ini saya ingin menjawab sesuai dengan ininya yang diinginkan. Yang diinginkan. Dan kemudian akhirnya nanti dijadikan pegangan, kalau seandainya ada si fulan membolehkan, yang satu si Alan ya mengharamkan, lalu dikonfrontasi, diadu si fulan ini, jauhkan
ya hal-hal yang seperti ini. Maka tadi ya dahulukan tadi itu menjaga 5 hal tadi. Iya, agama, Ya, ada agama, tadi jiwa, ya akal, akal, keturunan, ya, keturunan dan dan harta. harta. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian antum bertanya seperti padahal antum sudah dijawab oleh para ustadz, dan insya Allah mudah-mudahan kalau antum tanya kepada ustadz Ahlussunnah, insya Allah nggak jauh-jauh beda jawabannya, nggak jauh-jauh beda. Puaslah dengan seperti itu jawaban. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz. Ya, jazakallah ya Ustaz. Memang itu yang penting Ustaz ya. Iya. Untuk mencari kebenaran, Kebenaran. bukan mencari pembenaran. Kebenaran. Baik. Nah, ini karena ini berhubungan nanti banyak sekali hal-hal yang bakal kita bahas itu di ini. Iya, Ya. baik. Baik, insya Allah kami akan bacakan pertanyaan yang pertama dari saudara Tri di Sukoharjo. Bagaimana hukum khimar berlubang dan belahan untuk tangan? Karena khimar yang berlubang dan khimar dibelah di bagian tangan. Seperti itu Ustaz pertanyaannya. Karena kan hampir semua sekarang sudah mulai trending Ustaz ya. Dimana khimar perempuan itu kan lebar gitu kan. Nah kesulitan lah. Mungkin ya modifnya seperti itu gitu Ustaz. Ya. Banyak terjadi Ustaz. Baik. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan Pak Tri apa Bu Tri ini? Iya. Ya, Sukoharjo. Ini barakallahu fiik atas pertanyaan ini. Himar yang dimaksud ini teman-teman sekalian yaitu jilbab atau kerudung yang dimaksud di sini. Yaitu sebagaimana ya firman Allah ya, di surah Al-Ahzab ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan Nabi ya kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ya, wahai Nabi ya, maka katakanlah kepada istri-istrimu ya, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin ya, agar hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ya ay yu'rafna ya fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Ya, jadi masya Allah ini ciri dari muslimah mukminah ya. Jadi muslimah yang beriman itu mengenakan jilbab ya, dan alhamdulillah sekarang bukan hal yang aneh ya, malah justru kita melihat kalau ada muslimah Yang tidak ya menggunakan. yang tidak berjilbab itu aneh kita. Teman-teman sekalian ya, ini orang kadang-kadang ya jadi pertanyaan kita di sekolah-sekolah kita yang muslim ya, Islam itu sudah mulai ditanamkan sejak TK. Ya, kita katakan ya sama anak-anak itu kita ajarkan bedanya wanita muslimah dengan non muslim yaitu pakai jilbab. Sehingga anak-anak itu dari kecil sudah tertanam dia. Oh, kalau yang tidak pakai jilbab itu bukan muslimah dia. Seperti itu yang harus ditanamkan. Jadi kita pun menanamkan kepada anak-anak kita, terutama putri-putri kita, dan membiasakan kepada ya seluruh ini supaya mereka tertanam bagaimana pakaian wanita muslimah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu supaya memang ya mudah untuk dikenal, tinggal kemudian fala yu'dzain. Maka kemudian tidak akan diganggu. Iya. Itu tujuannya. Tidak akan diganggu. Kalau misalnya seandainya kalau ya antunna ya kalian para wanita muslimah begitu menggunakan jilbab yang benar, insya Allah tidak akan ada ya suitan laki-laki ya, dan itu pasti ya akan mereka dia sungkan dengan ya antunna. Nah, sekarang kembali pada pertanyaan ini, yaitu biasanya diberikan hiasan-hiasan modis sekarang untuk supaya trendy dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, ini yang paling penting juga ini. Di samping ya pakaian muslimah, yaitu pakaian juga laki-laki yaitu menutup aurat ya, nggak boleh juga membentuk lekukan tubuh, nggak boleh juga yaitu transparan, yaitu ya makanya kata Rasulullah SAW di akhir zaman itu ada khasiat ariyat. Mereka berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya pakaian tipis, plastik dia, kelihatan betul gitu.
Ya, jadi kasiat ariyat. Nah, ini tidak boleh nih. Kemudian Masya Allah juga ulama juga memberikan tambahan, yaitu tidak boleh juga tabarruj. Ya, ini tabarruj ini mengundang perhatian teman-teman sekalian. Jadi mengundang perhatian ini juga nggak dibenarkan. Ini banyak sekali ya perkataan-perkataan ulama. Nah, kalau sampai ini membuat ya ini apa namanya iltifatun nazar. Jadi membuat orang menoleh seperti ini. Laki-laki pada ngelihat semua seperti ini. Ini yang ditanyakan belahan untuk tangan. Iya. Nah, pada lihat itu dia kelihatan ininya. Nah, padahal tujuannya jilbab sendiri untuk menutupi seluruh tubuhnya, bahkan perhiasan tidak boleh kelihatan. Terus kemudian ditaruh hiasan seperti ini. Dan ini akan mengundang perhatian teman-teman sekalian. Jadi maka hindari hal-hal yang seperti ini. Ya sudahlah, kita jangan kemudian melawan apa yang Allah tetapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk ya'muru bil 'adli wal ihsan, ya adil, berbuat kebaikan, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Jadi ya perbuatan yang keji dan yang diingkari. Ya, enggak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu kepada hambanya, terutama ya para wanitanya, ya hamba-hamba yang wanita ini, kecuali Allah ingin menjaga kemudian kesucian, iffah, izzah, ya, jadi kemuliaan bagi kaum wanita. Ya, hanya wanita-wanita murahan saja, ya, hanya wanita-wanita yang menjual dirinya. Wanita yang tidak laku, ya, dia menjual dirinya. Maka ya akhwat ya, yang mudah-mudahan kalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari hal-hal yang bersifat mengundang fitnah. Syekh Utsaimin rahimahullah, ini banyak sekali sebenarnya perkataan para ulama di sini. Di antaranya adalah Syekh Utsaimin menjawab dengan panjang lebar. Kemudian beliau kesimpulannya, ya akhi, katanya, ini kalau misalnya pakaian-pakaian yang seperti mewadai, silakan kalau misalnya di rumah untuk ya keluarganya, untuk yang semahram dengan mereka, silakan. Tapi kalau dipakai di luar rumah itu mengundang fitnah, hindari. Ya, jadi ya itulah yang insya Allah ya lebih hati-hati, ya para ulama pun mengingatkan kepada kita banyak sekali perkataan-perkataan ulama dalam hal ya ini, karena kita ingin benar-benar tidak akan terjadi perbuatan yang keji. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai mengundang syahwat, lalu terjadi pemerkosaan dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini teman-teman sekalian, ya ini yang bisa kami jawab. Allahu a'lam bishawab. Baik, Afwan sebelum saja. Mungkin yang perlu kita ditekankan di sini bahwa yang antum jelaskan dari pakaian tersebut adalah intinya adalah tidak mengundang fitnah, kemudian mengundang pandangan dari lawan jenisnya, kan gitu saja. Jadi kalau ana boleh ini saja dari pertanyaan mungkin saudari atau saudara Tri ini, memang sebagian dari khimar yang lebar tersebut tidak diberikan hiasan yang ana ketahui saja. Jadi dia hanya diberikan sedikit lubang di mana nanti tangan dikeluarkan itu dengan sudah posisi memang sudah ada lengan baju juga, kamisnya baju seperti itu. Itu aja sih Ustaz. Jadi tanpa ada semacam hiasan. Sebenarnya kan tadi gitu aja. Yang ana pahami dari pertanyaan ini, dibelah di bagian tangan. Seakan-akan menunjukkan yang bagian ada ini. Tengah kulitnya kelihatan. Gitu. Ya, yang paham kan ini kan khimar yang berlubang dan khimar dibelah di bagian tangannya. Kalau selama itu yang anda pahami, memperlihatkan kulitnya, otomatis ya jelas tersebut tidak boleh. Betul Ustaz. Iya kan, ini hukum khimar yang berlubang belakang. Ngapain?
Nggak ada fungsinya nanti, itu yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi kalau seandainya hanya berupa hiasan kemudian ada lapisannya di dalamnya. Iya, jadi hanya untuk memudahkan aktivitas biasanya dari kaum hawa boleh, kan tapi itu, tidak kelihatan. Tetap tidak memperlihatkan tidak kulitnya boleh, seperti ya. itu. Itu Ustaz, maksudnya. Itu bedanya teman-teman. Coba aja sekarang ya. Antum barangkali yang tinggal di daerah kami ini di Bali ini. Itu bedanya benar. Kalau kita tuh nggak sampai kelihatan ya, kulit tuh pun nggak boleh itu kelihatan. Ya, intinya di situ saja. Kalau mereka kan pasti kelihatan itu, apalagi brokat ini. Oh iya. Ya kan, model-model seperti itu kan. Esensinya menutup aurat itu kan tidak dapat seperti itu Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz ya. Tayyib Ustaz. Melanjutkan pertanyaan kedua Ustaz dari mana ini ya? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Sepasang suami istri bercerai dan Sebentar tadi ditunjukkan itu apa namanya? Di belah bagian tangan tuh masih jilbab seperti itu. Iya ada sebagian yang seperti itu kan himarnya tetap Ustaz dengan warna yang sama. Iya tetap. Jadi ininya tangannya hanya ya di dalam lubangnya itu dikeluarkan gitu untuk asal tadi kelihatan esensinya untuk memudahkan aktivitas dia aja Ustaz. Gitu itu aja Ustaz. Di mana lengannya juga tetap kadang-kadang ada sebagian akhwat kan tetap menggunakan sarung tangannya tetap gitu. Jadi tidak terlihat lah intinya Ustaz. Karena ini pertanyaan dan ada gambarnya. Jadi Anda jawab sesuai dengan bayangan Ana dan Anda harus hati-hati dalam hal ini, jangan nanti kemudian memang betul harus waras seperti itu. Kan betul. Barakallahu fiik. Kalau seandainya seperti yang ditunjukkan, model itu kelihatan terus kemudian dia pakai baju tetap kelihatan. Tetap bajunya. Insyaallah enggak masalah. Baik. Ana lanjutkan pertanyaan kedua ini. Jadi tadi Assalamualaikum Ustadz, bertanya, sepasang suami istri bercerai dan disepakati membagi harta gonogini secara kekeluargaan. Namun karena satu persoalan membuat mantan suami marah dan berucap tidak akan membagi harta sampai kapanpun. Nah, ketika mantan suami meninggal, ucapan tersebut dijadikan patokan oleh keluarga barunya tidak mau menyerahkan harta gonogini kepada mantan istri. Nah, bagaimana jika seperti itu Ustadz? Tapi ini pertanyaan dari hamba Allah di Ubung, Ustaz. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan tentang harta gonogini. Apa tuh harta gonogini dulu? Ya kan Jawa kayaknya Ustaz. Harta Jawa Ustaz. Jadi ini sudah jadi istilah ya pada umumnya teman-teman sekalian. Barakallahu fiik bagi yang penanya siapa tadi? Hamba Allah di Ubung, Ustaz. Dari Ubung ini. Dari Ubung, yaitu harta milik bersama dari suami dan istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Ya, demikianlah pengertian harta gonogini yang sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Jadi ada Undang-Undang Perkawinan, pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Harta gonogini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini ya karena harta dalam sebuah keluarga mempunyai 3 kemungkinan. Pertama adalah harta memang bawaannya suami yang dimiliki suami. Kemudian yang kedua, harta yang dimiliki istri sebelum menikah. Ya, sebelum menikah. Ya. Kemudian ketika menikah, lalu mereka milik bersama. Misalnya harta yang dihibahkan seseorang kepada suami istri, misalnya jadi milik bersama dia. Ya. Misal rumah, tanah atau lainnya misalnya. Namun harta yang diperoleh di sebuah keluarga itu tidak mesti langsung otomatis menjadi jadi menjadi harta gonogini Nggak langsung otomatis nih. Ya. Secara umum yang biasanya itu adalah suami yang bekerja secara umum. Beberapa hadis Rasulullah SAW yaitu misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Hindun binti Utbah ini istri Sofyan wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sofyan seorang yang sangatnya pelit dia Abu Sofyan nih, insyaallah ini mertuanya Rasulullah ini putri beliau Ummu Habibah jadi istri Rasulullah SAW dia tidak memiliki harta yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara ini sekedar untuk tambahan ini supaya
lebih berkembang pertanyaan ini. Yaitu kalau suaminya pelit boleh ambil tapi seperlunya saja. Kemudian juga ada beberapa hadis yang lain, yaitu bahwasanya pada umumnya suami yang bekerja, jadi itu harta milik suami. Ya. Adapun kalau istri, maka ya aktivitasnya ada dua kemungkinan, sama sekali dia tidak bekerja, ya, tidak punya yang bernilai ekonomis, tidak ada dia, tidak ada. Jika demikian maka harta dalam keluarga tersebut adalah hartanya suami. Jadi suami istrinya misalnya tidak bekerja misalnya. Mohon maaf ini menyinggung ini, Anda tidak tahu kan kasusnya, cuma gonogininya betul tidak itu? Iya. Si istri yang tercerai ini dulu bekerja tidak dia? Kalau ini jadi permasalahannya. Supaya nanti juga jangan menuntut istrinya. Yang ibu ini bekerja tidak dia? Nah, ini kalau tidak dia bekerja. Nah, jika si istri memiliki aktivitas yang bernilai ekonomis seperti dia bekerja sendiri atau membantu suami dalam pekerjaan atau menjadi partner baginya atau yang semisalnya, maka dalam kondisi inilah harta dalam keluarga tersebut ada yang disebut dengan harta gonogini. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau misalnya itu ini, cuma perlu juga diketahui juga ya harus dipahami bahwa harta suami tidak utuh, ya, tapi berkurang. Dia punya kewajiban-kewajiban dia. Menanggung anak istrinya kan begitu. Ya, memberikan mahar pada istrinya. Nah, itu yang perlu diingat teman-teman ya. Jadi harta suami juga tidak utuh dia. Ya, makanya kan kita harus lihat juga, tanya betul ada enggak itu. Dulu mahar enggak dibayar atau maharnya digunakan jaminan atau dipakai dipinjam untuk bayar utang, itu juga harus dihitung. Itu harta milik istri itu. Harta milik istri itu ya. Ya. Makanya ini juga dibahas ya. Jadi mohon maaf ini juga harus diinikan. Jadi kemudian yang jadi masalah di sini ya, jadi masalah ya, pembagian ini tentang harta gini. Hartanya tersebut. Ya. Jadi bisa ada 3 cara nih. 3 cara nih. Ya. 3 cara itu pertama dengan as-sulh. As-sulh ini artinya apa? Mencari jalan kekeluargaan. Damai. Itu bisa jadi 50-50. Sudah dipisah nih hartanya. Tinggal yang harta tadi itu. Harta gonogininya itu. Itu bisa jadi seperti itu. As-sulh. Ya. Itu cara damai kekeluargaan. Bisa jadi 50-50, bisa jadi 70-30 atau sebaliknya, terserah disepakati. Yang kedua, bisa jadi teman-teman sekalian, yaitu menggunakan urf. Urf itu artinya kebiasaan. Kebiasaan yang memang sudah lama. Pokoknya kebiasaan tersebut al-adah muhakkamah namanya. Yaitu kebiasaan itu menjadi hukum ya. Asal tidak bertentangan dengan ketentuan agama, ya. Kemudian juga tidak merugikan dan lain sebagainya ini. Maka itu bisa seperti itu ininya. Nah, kalau tidak bisa cara urf seperti ini, maka ini dia yang permasalahan yang ditanya ini, yaitu dikembalikan ke hakim pengadilan. Ini yang ditanyakan tuh. Jadi masalahnya dia ada permasalahan di sini nih. Ketika mantan suami meninggal, namun karena ada satu persoalan membuat mantan suami itu marah, ya. Kemudian tidak akan membagi harta tersebut. Teman-teman sekalian, ini juga berkenaan bagi ahli warisnya juga. Kalau misalnya diketahui apa sebab marahnya kepada istri, kadang-kadang jadi mohon maaf nih kadang-kadang nih ya, ini yang juga harus dijaga bagi para istri, jangan sampai kemudian membuat suami bikin kesal dan sebagainya sehingga terucap dan ini merugikan kalian ini. Nah, memang hal seperti ini lalu kemudian dijadi kepegangan ya. Ini bisa terjadi seperti itu. Memang kalau yang kita lihat seperti ini,
yaitu cara yang ketiga tadi, ke pengadilan. Iya. Qudat, ya, yang menentukan. Ya, kalau saya tidak menganjurkan. Kenapa? Karena banyak buang biaya nanti. Ya, banyak sekali buang biaya, yang didapat nanti tidak ada, malah Habis untuk mengurus untuk pengadilan mengurus itu. Ya, kecuali memang harta itu memang kalian isi ini yang memang diinikan tuh memang dia bekerja di situ dan memang banyak. Kalau enggak ada, ya Allah, ikhlaskan. Insya Allah siapa yang berbuat zalim sini enggak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berbuat zalim sini enggak akan. Yakinlah seperti itu. Teman-teman sekalian, jadi hal-hal yang seperti ini juga kita perlu menjaga ini. Ya. Dan makanya ketika terjadi ya ada hal yang tertinggal, sesegera mungkin diselesaikan. Ini kadang-kadang kita ini menggampang, menunda-nunda, akhirnya apa? Akhirnya hilang haknya. Dan ini juga berhubungan nanti dengan waris-waris nih teman-teman sekalian. Ini seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan sesegera mungkin ya dicarikan jalan keluar secara kekeluargaan lah, ya, lebih baik seperti itu, lebih baik seperti itu. Dan juga bagi ya anak ya dari keluarga yang baru ini, insya Allah kalau antum berbagi ya itu lebih baik. Wallahu a'lam. Nanti dibalik ya barangkali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sekarang mungkin antum hidup enak, bukan mustahil di kemudian hari Allah balik keadaan. Iya. Tapi kalau kita ya menyatukan keluarga pasti banyak manfaatnya. Iya. Pasti banyak manfaat. Allah alam. Baik Ustaz, syukran jazakallah khairan. Dan mungkin sedikit ini aja Ustaz. Artinya kalau memang harta tersebut yang dikategorikan di mana syaratnya kan istri bekerja Ustaz ya. Baru dikategorikan nanti ada pembagian semacam harta. Ini harta istri sendiri atau harta suami sendiri kan Ustaz. Kalau misalkan Afwan, istri memang tidak bekerja, tetapi dengan apa yang sudah diberikan oleh suaminya tersebut dikelola dengan baik, kemudian dia mengembangkannya, nah ini bisa aja kan dikategorikan sebagai itu harta istri kan ya, Ustaz ya. Boleh seperti ya, boleh. Itu. Jadi begini nih, ini akhirnya Anda sebut juga. Ada istilah ini, dan itu jadi urf itu ya. Jadi kebiasaan. Ya, kata si istri biasanya, uangmu uangku. Tapi uangku. Dia sering begitu, memang gitu ya. Sebagian besar wanita begitu Ustaz. Memang dia bekerja. Memang di dalam hukum Islam juga seperti itu. Jadi memang tetap suami itu dia berkewajiban kepada anak istrinya. Iya. Karena istri tidak ada kewajiban dia sama suaminya. Ya kecuali menafkahi tak ada dia. Iya. Kecuali kalau memang suaminya tidak mampu. Memang tidak punya ini. Jadi ada istilah juga dalam hukum Islam ini ya. Suami nggak boleh dia mengeluarkan zakat untuk istrinya. Nggak boleh. Nggak boleh dia mengeluarkan. Tapi istri boleh dia mengeluarkan zakat untuk suaminya. Oh iya. Pernah Anda dengar seperti itu Ustaz? Pernah dengar. Jadi memang seperti itu ininya. Nah ini hukum Islam luar biasa teman-teman sekalian ya. Jadi suami dia tidak boleh mengeluarkan zakat. Dia harus mengeluarkan nafkah dia sama istrinya. Tapi sebaliknya, istri boleh dia mengeluarkan zakat untuk suaminya. Misalnya, suaminya tulang punggung keluarga. Kemudian ada masalah. Ya barangkali apalagi pandemi kayak gini. Itu zakat yang istrinya. Barangkali istrinya bekerja, dia lebih ini. Boleh dia berikan kepada suaminya untuk menopang ya kerjaannya, boleh seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Saya jazakallah khairan Ustaz atas tambahan-tambahan yang manfaat Ustaz. Tapi Ustaz melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ini terkait dengan mahram nih kayaknya Ustaz. Ya. Jadi saya seorang laki-laki mempunyai ayah tiri. Siapa sajakah mahram saya dari keluarga ayah tiri? Apakah nenek dan bibi dari ayah tiri merupakan mahram bagi saya? Dan bagaimana hukum mahram antara ayah tiri dengan istri dan anak saya?
Mungkin perlu sekali selalu diulang-ulang Ustaz ya. Iya. Permasalahan mahram ini yang memang kadang membuat bingung kalau tidak dicatatkan Ustaz ya. Harus perlu dicatat ya oleh teman-teman yang di sana saat ini mendengarkan Ustaz ya. Taib ya. Yaitu ya wanita yang haram dinikahi. Mahram itu wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan itu ada 4. Yaitu istri, ayah, yaitu ibu tiri. Ibu tiri. Dan terus ke atas nenek dan ibu tirinya, buyut itu semua jadi mahramnya. Kemudian ibu istri, ini mertua perempuan, ya, mertua perempuan. Nenek istri dari pihak ayah ataupun ibu dan terus ke atas. Ya, terus, nenek istri, ya. Ya, pokoknya itu ininya lah. Kemudian yang ketiga, anak perempuan istri dengan syarat istri tersebut, ibu si anak perempuan telah digauli. Ya, begitu juga nanti ke bawah cucu perempuan istri, ya, dan terus ke bawah itu semua. Ya. Demikian pula anak perempuan dari anak laki-laki tiri, sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Misalnya anak tirinya dia punya anak perempuan, nah itu tidak boleh itu. Termasuk mahramnya. Gitu. Ya. Nah itu. Kemudian istri dari anak laki kandung, menantu. Kandung nih. Iya. Ya. Itu termasuk juga yang tidak boleh menantu perempuan tidak boleh dari anak kandungnya. Nah, sekarang pertanyaannya masalahnya nih. Dari masuk anak. Sekarang. Iya. Ini dia bilang kan ayah tirinya. Terus bagaimana hubungan istri saya kan gitu? Iya. Dengan ayah tiri saya. Nah, karena ini ayah tiri tadi kan, ya, posisinya kan, dia bukan anak kandung gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semua wanita terjalin hubungan dengan karena pernikahan maka halal untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Ya, kalau misalnya itu. Kecuali 4 golongan sebagaimana rincian tadi itu. Ya. Adapun pertanyaan tentang isi anak tiri, maka jelas dapat dipahami dari ayatnya, ayat surah An-Nisa nih berkenaan dengan mahram itu, An-Nisa ayat 23. Ya, An-Nisa ayat 23. Wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Ya. Jadi diharamkan diharamkan pula bagi kalian menikahi istri-istri anak kandung kalian. Jelas. Anak kandung kalian. Ya. Jadi yang diharapkan adalah istri anak kandung, bukan istri anak tiri. Sehingga bila anak tiri mencerai istrinya, bapak tiri itu boleh kawin dengan mantan, menantu dari anak tirinya itu boleh. Berarti dari sini dia bukan mahram. Bukan mahram berarti Ustaz ya. Nah, ya. Tayyib. Kalau sudah terjawab ya. Begitu juga dengan anaknya otomatis kan gitu. Anaknya tadi kalau misalkan anak perempuannya si istri anak tiri ya jelas pasti bukan mahramnya. Tayyib. Ini diambil dari fatwa Syekh Abdullah bin Humaid rahimahullah dalam Barnamis Nurun Al-Dar. Ya, ini memang ada insyaallah kajian tersendiri Ustaz ya. Kitab sendiri tentang itu. Ya. Insyaallah barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Insyaallah sudah terjawab Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Assalamualaikum, ana mau bertanya, jika ada anak wanita yang lahir di luar nikah itu mau menikah dan yang menikahkan itu wali hakim, apakah bin di belakang nama anak itu bisa memakai nama ayah A atau ibu A, dan kalau wali hakim itu tidak mengerti bagaimana Ustaz? Baik, ya. Ini pertanyaan anak di luar nikah nih. Ini posisinya ada 6 nih. Ini alhamdulillah. Nah, ini karena ringkas di sini. Posisinya tuh ada 6 posisi ini. Ya, anak di luar nikah nih. Sekali lagi anak di luar nikah nih posisinya ada 6. Posisi pertama, apabila seseorang perempuan berzina, kemudian hamil, maka anak yang dilahirkan adalah anak zina, berdasarkan sepakatan para ulama. Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Ini jadi pertanyaan nih, anak itu binti atau bin?
Nah, tadi kan bin di belakang. Iya. Jadi binti atau itu biasanya disandarkan kepada ibu. ibunya. Iya kan? Binti itu disandarkan kepada ibu nih. Perhatikan teman-teman, ini masalahnya penting ini. Pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang kali. Ini masalahnya biasa yang disebut dengan anak haram atau anak zina. Iya. Sebenarnya bukan anaknya nih, tapi karena perlakuan orang tuanya. Iya. Sekarang posisi ini, yang pertama ini, ya kecelakaan maksudnya hamil di luar nikah. Si perempuan ini belum nikah sama sekali, hamil di luar nikah dia. Kemudian bagaimana anaknya? Anaknya dinasabkan ke ibunya. Ke ibunya. Ini saya pakai kesimpulan nanti kita ini. Yang kedua, kejadian kedua, apabila terjadi sumpah li'an antara suami dan istri. Jadi li'an itu saling melaknat. Saling melaknat. Untuk menuduh selingkuh istrinya. Selingkuh istrinya tidak mau. Enggak, ini anakmu. Enggak, itu bukan anakku. Aku tahu kau selingkuh. Maka datang ke hakim minta mereka sumpah sampai 4 kali, melaknat dan dipisahkan. Nih, dipisahkan, si suami ya nggak mau lagi sama istrinya, dah harus terus lamanya dah, ngapain dia, lamanya nggak boleh ini, udah bertengkar nih. Si istri tetap ngotot itu anaknya suami, sudah. Maka di sini teman-teman sekalian, anak yang lahir dari istrinya ini, ya, yang dituduh oleh suaminya sebagai anak zina, dia dinisbatkan, dibintikan kepada ibunya. Setelah hasil keputusan pengadilan. Ada keputusan pengadilan tentunya kan itu. Kemudian sekarang ini kejadian yang berikut yang ketiga. Ya, di sini terus yang keempat, tapi tidak apa-apa di sini. Jadi apabila seseorang perempuan berzina kemudian hamil dan nikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Ya, berzina, ya. Kemudian dia hamil, ya. Lalu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, teman-teman sekalian nih. Ya. Nah, masalahnya ini juga seperti itu. Nggak boleh dia. Ya. Dia kan mau menutupi aibnya nih. Langsung dinikahkan. Itu yang kuat. Nggak boleh dia dinisbatkan kepada ayahnya. Walaupun dia ayahnya sendiri. Dia itu lepas nanti. Ya, ini masalahnya berhubungan dengan apa ini? Ini yang jadi masalah ini. Berhubungan nanti dengan waris. Si anak tuh nggak dapat waris. Ya. Kemudian juga nggak dapat hak nasab, hak waris. Kemudian perwalian nikah. Nggak dapat ya. Tapi untuk dia anak ya, dia sebagai mahram ya, karena memang masalahnya dia tetap dia gitu, ya. Cuma dari sisi perwalian tadi tidak dapat, waris tidak dapat. Ya, betul. Ya. Jadi gitu ininya, karena itu kan dari spermanya si tetap suami ya, karena cuma itu aja ya. Karena posisinya sebelum pernikahan sudah ini udah zina jadinya jadi perzinahan. Ya, betul itu. Ya. Nafkah ya, apa namanya? Dan nisbatnya juga bukan kepada si ayahnya juga kan gitu. Ya. Nah, itu ininya. Terus udah gitu. Ini yang posisi ketiga. Dinisbatkannya ke ibunya tetap ibunya semua. Yang berikutnya, yang keempat, ya, yaitu kejadian seorang perempuan berzina, kemudian hamil, lalu dinikahi oleh lelaki lain, bukan lelaki yang menghamilinya. Ya. Jadi misal ada pahlawan saja. Ya, ada pahlawan. Dia berzina sama ini, muncul ini. Maka juga anaknya nggak boleh bin ini, nggak boleh bin yang ini. Dia tetap binti. Itu jadi masalah. Ini kan pertanyaan seperti itu. Ini binti seperti itu. Nah, ini yang kelima nih. Ya, dan ya apa nama? Yang ke berapa tadi betul ya? Betul, yang kelima. Yang kelima. Ini yang jadi agak panjang sedikit nih. Ya.
apabila ya terlahir dari akad nikah yang fasid, yang rusak. Misalnya nikah mut'ah. Ya, misalnya nikah mut'ah tuh. Ya, nah itu yang jadi masalah nih, banyak orang tidak paham. Ya. Tapi kalau seandainya nih, jadi nikah mut'ah, nikah yang fasid itu nikah yang rusak, teman-teman. Kemudian nikah dengan mahram misalnya. Ya, nikah dengan mahram, lama tidak ketemu saudara nih, saudara kandung tidak ketemu. Ketemu apa namanya, mungkin di kuliah, ketemunya di kuliah, bapak ibunya barangkali sudah meninggal, tidak cerita barangkali. Menikah, lalu ada yang tahu kalian berdua nih saudara kandung. Nah, ini itu termasuk akad yang fasid. Ya, akad yang fasid itu apa, nikah yang fasid ya. Yang fasid. Kemudian nikah dengan susuan atau saudara persusuan. Ya jelas mahram juga. Nah, kan itu kan mahram itu, nggak boleh, itu rusak juga. Nikah dengan istri bapak atau istri, misalnya bapaknya pernah nikah, dia mungkin pergi kemana, ke kampung, lalu bapaknya meninggal, terus dia pergi ke sana, lihat juga si perempuan yang sama istri bapaknya. Ya begitu. Ini kalau tahu saya dulu pernah nikah sama, itu bapak saya, itu fasid, itu harus diceraikan. Harus diceraikan. Nah, atau nikah lebih dari 4 wanita, termasuk fasid juga. Nikah tanpa wali, nah ini yang sering nih. Ada Ustaz ya? Iya banyak. Kalau nikah tanpa wali kan melacur namanya. Melacurkan diri namanya. Itu fasid itu. Jadi harus ada wali itu nikah itu. Nah di sini teman-teman sekalian, kalau seandainya, nah jadi masalah kan anak nih sekarang, apa namanya? Keturunan. Bin yang ditanya kan bin ini. Bin, betul. Pertanyaan si siapa nanti itu namanya? Tidak ada Ustaz. Tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Binnya itu ke siapa dia? Kalau ya misalnya apabila kedua belah pihak tidak mengetahui, ada ini si pasangan ini apa namanya, nggak tahu dia ini. Kalau ini nikahnya dia ini rusak. Nikahnya rusak, nggak tahu dia. Maka ya pernikahannya apa namanya, anaknya itu dinasabkan kepada bapaknya. Oke. Ya, tetap jadi pisah dia. Habis itu kan dipisah. Ya dipisahkan karena sudah tahu, karena sudah fasid tadi Ustaz ya. Tetap makanya. nanti nasabnya nisbatnya kepada bapaknya. Bapaknya. Ya. Tapi kalau dia mengetahui, nah jadi masalah ini. Dia mengetahui ini kain mut'ah tanpa wali, nggak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Dinisbatkan kepada ibunya. Jadi itu dia ini. Jadi ada ininya. Nah itu yang ini yang sering terjadi seperti itu. Nah, ya. Kalau misalnya mengetahui tentang haramnya salah satu pihak misalnya, dan dia tahu kalau itu apa namanya, nggak boleh. Misalnya ada orang nggak ngerti agama, udahlah kita ini nikah di sini misalnya. Ini memang biasanya orang Syiah ini. Si perempuan tidak paham agama nih. Lalu dipengaruhi dia, sudahlah kita timbang di sini kumpul kebo, kita nikah mut'ah aja. Di dalam ajaran ini ada, padahal si perempuan tidak paham. Ya, maka seperti ini kalau tidak paham, ya, maka dia diinikan kepada ini si perempuan ini. Bapaknya dinisbatkan kepada bapaknya. Kepada bapaknya. Nah ini teman-teman sekalian, ini makanya kita perlu paham terhadap ini semua. Nah kejadian yang ketiga nih, apa yang ini yang dinisbatkan kepada ayah tadi itu ya, perkawinan fasid. Itu yang kedua yang dinisbatkan kepada ayah begini nih, suami istri sah menikah. Ini bedanya sama yang tadi, ini ada sedikit beda. Si suami sabar, istrinya selingkuh. Tapi dia tidak menuntut untuk menceraikan misalnya. Untuk menceraikan. Masya Dia Allah, lebih baik sabar. menjaga kehormatan istrinya. Anaknya walaupun bukan dari spermanya,
boleh dinisbatkan kepada bapak. Misalnya istrinya khilaf, selingkuh sama pembantunya barangkali. Si bapak, ya sudahlah, atau dia nisbatkan, itu boleh. Itu pendapat yang kuat tuh mengatakan boleh seperti itu. Nah itu. Nah itu ininya tentang bagaimana menisbatkannya. Mudah-mudahan difahami. Jadi berdasarkan apa sabda Rasulullah SAW, anak itu ya haknya itu haknya laki-laki yang memiliki tempat tidur. Al-walul firas, ya wal akhir al-hajar. Ya. Jadi hadis Rasulullah SAW yang terkenal yang jadikan ini, anak itu adalah hak laki-laki yang memiliki tempat tidur, itu suami yang sah. Ya, dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun atas anak tersebut. Ya, misal ini nanti dia berhubungan dengan waris, berhubungan dengan harta, biasanya itu. Rentetannya ke arah sana. Makanya tadi hifdzul an-nasl, menjaga keturunan dan menjaga harta nanti di situ. Betul. Nah itu nanti semua pasti akan permasalahan terkaitnya ke 5 hal tadi itu. Nah itu teman-teman sekalian. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban antum. Semoga semua kita berhati-hatilah dengan pergaulan kan gitu terhadap anak-anak kita kan gitu. Itu yang paling penting harus kita jaga dengan pergaulan-pergaulan yang saat ini terjadi kan Ustaz ya. Sekarang bukan hanya jaga anak perempuan yang berat, anak laki pun berat. Jadi jangan antum alhamdulillah anak punya anak laki-laki jadi penyebab ya naudzubillah min dzalik. Sama-sama berat lah Ustaz ya. Namanya juga anak adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga, kita didik dengan baik kan seperti itu. Betul. Harap jadi anak yang soleh dan soleh harus kita jaga insyaallah Ustaz ya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudara Heru Abdullah di Karawang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya apakah ikhtilat diperbolehkan di grup kajian seperti grup WA dan yang lainnya. Mohon penjelasannya itu seperti apa hukumnya Ustaz? Barakallahu fiik ini teman-teman sekalian. Virtual Ustaz ini kan. Sifatnya kan virtual Ustaz ya. Virtual ini. Di WA grup ya. WA grup atau di grup-grup apa sajalah, apakah itu Instagram, bukan Instagram misalnya, Telegram misalnya. Lebih grup tertutup lah Ustaz ya, kalau seperti sifatnya WA seperti tertutup itu. kan Ustaz. Dilihat maslahat dan mafsadatnya. Ya. Jadi dilihat ya kepentingannya. Kalau misalnya grup ini yang ditanyakan adalah grup kajian. Nggak mungkin Ustaz ya. Grup kajian Ustaz ya. Aneh kalau misalnya campur. Kalau grup kajian tuh aneh kalau dia campur. Kalau grup alumni mungkin sekolah dulu bisa aja ya. Tapi ini barangkali ada terjadi ini, Wallahu alam. Ada juga, ada Joko Tarub istilahnya. Tukang ngintipnya ini, biasanya adminnya itu. Suka nyuri selendang. Nah itu. Ini aib ini bagi antum admin misalnya. Kita nggak boleh ini kayak seperti itu tidak etis ya. Misal ada grup kajian, ada kita di sana, laki-laki di sana, kecuali ustadznya. Dan biasanya ustadz-ustadznya menjaga betul. Tidak ada pertanyaan, tidak mungkin ini. Itu kajian seperti itu, dia betul-betul menjaga ya, yaitu kesucian ya, dan tentu juga ya fitnah-fitnah yang tidak kita inginkan. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya sampai terjadi keributan di dalam ini. Itu harus dijaga. Jadi adminnya harus cerdas dalam melihat ini. Ini yang nggak boleh sama sekali ikhtilat ya mas sekalian. Juga ada perempuan di grup WA kajiannya laki-laki misalnya. Nah ini juga nggak layak, nggak pantas. Rasanya bagaimana begitu? Ya. Datang ke kajian perempuan ternyata yang pakai cadar laki-laki. Betul. Kan jadi ini saja. Jadi fitnah saja. Beda halnya kalau misalnya antum berada di sebuah organisasi misalnya, yang memang perlu ada di situ organisasi misalnya yayasan, berarti di sekolah misalnya itu
untuk efektivitasnya. Iya. Ya kita Dalam secara yang ke teknisnya sekolah memang antum perlu. berada di ini itu beda untuk ini ya apa namanya untuk menggerakkan barangkali ada rapat-rapat Ya, ya secara teknis memang ada secara beberapa teknis, yang ya. memang harus Harus ada laki-laki seperti yang itu. memang menggerakkan kan gitu. Betul. dan juga ya, kita tidak menganjurkan ya untuk apa grup-grup alumni biasanya dulu itu bahaya nanti CLBK itu namanya ya cinta lama bersemi kembali, aduh ini jadi fitnah, jadi ya akhirnya gara-gara ini rusak rumah tangga, naudzubillah min dzalik, nggak pantas. Jadi itu yang harus dijaga. Kita pun kalau mau ini ya kita harus jaga ya. Itu teman kita lama sudah menjadi suami orang atau istri orang, tidak boleh kita menghancurkan rumah tangga kita. Makanya teman-teman sekalian, kalau ada yang seperti gini, antum tidak sanggup untuk ini, lebih baik antum keluar dari grup. Tidak bisa Itu memberikan manfaat di tidak grup. ada manfaat. Iya. Tidak ada manfaatnya dan berbuat dosa saja. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya dari Yoga di Jakarta, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Orang tua Ana punya toko kelontong dan masih jual rokok. Ana pernah memberitahu soal hukum rokok dan menyarankan agar sebaiknya tidak menjual rokok lagi. Namun saran Ana tidak diindahkan. Ana sendiri saat ini berantau di luar kota, namun masih sering pulang ke orang tua di kampung. Saat pulang tentu makan masakan orang tua. Nah pertanyaannya ini bagaimana hukum makanan yang Ana makan? Ana khawatir akan hadis mengatakan bahwa tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram. Syukran jazakallahu. Barakallahu fiik. Insyaallah waroknya Ustaz. Waroknya luar biasa Luar biasa, kehati-hatiannya. Namun juga jangan sampai tercampur dengan keraguan-raguan. Jadi tidak mayaribuk, ila mayaribuk ya. Tinggalkan apa yang ragu, kemudian ya kerjakan apa yang ya tidak meragukan. Jadi jangan sampai juga kita tertanam hal-hal yang seperti itu, mencurigai bahwasanya orang tua kita itu berbisnis yang haram. Antum sudah cukup memberikan nasihat, alhamdulillah. Dan nasihat antum bisa diterima atau bisa ditolak. Ya, yaitu apa namanya upaya-upaya sudah kita lakukan semuanya. Ya upaya-upaya. Maka ya sudah tawakal Allah. Namun juga jangan sampai juga mengharamkan sesuatu yang barangkali itu halal, kita tidak tahu. Kita juga kadang-kadang berteman dengan orang, misalnya teman-teman kita mungkin bekerja di bank konvensional misalnya. Apakah kemudian kita katakan ini jauh usah ini traktiran nanti mana makan barang itu ya ini semua ini. Ya, itu jangan sampai seperti itu juga. Itu malah merusak hubungan, apalagi ini adalah orang tua antum. Pelan-pelan lah memberitahu, Allah mudah-mudahan seperti itu. Dan juga kita jangan sampai ya punya prasangka yang ini. Memang ada itu ya, dan ini ada mensyukuri antum hati-hati dalam hal ini, tapi jangan sampai juga kemudian antum termakan oleh ya apa yang dibuat statementnya, yaitu haram dan istighfar lah. Ya karena memang zaman sekarang susah sekali menghindari hal-hal yang seperti itu. Ya orang tua kita mungkin melihat ya belum ada ini ya, pelan-pelan. Wallahu a'lam, nanti kemudian kita doakan mungkin dia bisa bersih dari ya hal-hal yang diharamkan. Doakan antum sebagai ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, karena memang sebagian masalah rokok juga banyak apa ya sebenarnya pendapat yang lain-lain gitu. Itu semuanya bisa menyatakan bahwa rokok itu haram kan gitu. Mungkin itu yang harus memang betul-betul pelan-pelan. Ya, bertahap lah insyaallah seperti itu. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Fulan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tahun lalu saat bulan Ramadan, saat saya belum menikah dan masih ada hutang puasa Ustaz. Dan tahun ini alhamdulillah saya sudah menikah dan hamil Ustaz. Nah, bagaimana hukum syariat untuk mengganti puasa tersebut Ustaz? Barakallahu fiik. Saya sebelum ini anak khawatir orang memahami kita menghalalkan rokok. Rokok itu tidak boleh ya. Iya. Haram dan Iya betul. Nanti anak
Kan kita ini tadi kembali ke pertanyaan tadi kan hanya apa ya bertahap lah kita dengan orang tua, dan orang tua pun pendapatannya kan tidak murni dari itu kan gitu, masih ada barang lain yang diperdagangkan kan Ustaz ya. Memang ya insya Allah sepakat lah Ustaz, rokok itu memang istilahnya merusak diri, nggak boleh kita ini tidak boleh menjatuhkan diri kepada hal kebinasaan kan, intinya seperti itu Ustaz kan ya. Baik, barakallahu fiik. Kita kembali ke pertanyaan tentang puasa. Jadi tempo hari si fulana ini belum menikah, punya utang puasa. Lalu setelah menikah ya hamil dan menyusui. Ya. Bagaimana dengan utang puasa? Utang puasa teman-teman sekalian. Ya memang wajibnya itu alal fauri, yaitu membayar hutang puasa itu dengan sesegera mungkin. Ini kayak gini nih kejadiannya nih, meremehkan. Syukur masih ingat Ustaz ya. Syukur masih ingat. Dan hutang puasa bagi para wanita ya, antunna harus mencatat seperti antum catat punya hutang. Catat itu buku hutang puasa, kalau bisa ada ini ya. Tanggal sekian saya sudah bayar. Berapa hutang puasanya? 1, 2, 3, 4. Nah, ya seminggu sampai ada yang 15 hari. Udah tuh. Kalian catat itu. Qadarullah masya'al fa'al. Barangkali takdir Allah meninggal misalnya. Tentunya. Lihat catatannya sama ahli warisnya. Entah itu anaknya atau saudara. Lihat. Wah, dia punya utang puasa. Ya. Maka ya boleh ahli warisnya itu mempuasakan untuk dirinya. Karena itu adalah hutang pada Allah. Atau mengganti dia fidyah. Bayar fidyah. Tapi masalahnya ini masih hidup ini. Ini yang kadang-kadang orang ya menggampang-gampangkan di sini. Ana lebih cenderung kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ya rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti'-nya. Beliau mengatakan yang dikatakan ya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, ya. Siapa yang sakit, kemudian siapa yang safar, diganti di tempat yang lain. Nah, terus kemudian dalam ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu, yang tidak mampu itu ada 2 golongan saja. Ya, nggak disebutkan lainnya. Kata saya Utsaimin, 2 golongan siapa? Yaitu lansia yang sudah tidak sanggup puasa. Ya, manusia lanjut usia ya, nggak sanggup puasa sudah. Ya, maka mereka boleh dibayar fidyah. Atau orang yang punya sakit tidak ada kunjung sembuhnya. Misalnya stroke. Atau dia punya sakit di ginjal, nggak bisa dia puasa karena dia harus minum. Ya, misalnya seperti itu. Maka orang-orang mereka inilah yang boleh digantikan dengan fidyah. Tidak puasa tapi digantikan dengan fidyah. Dengan memberi makan orang miskin. Ya, 1 hari yang ditinggalkan puasanya 1 orang miskin. Ya, berapa hari tinggal di situ. Tapi permasalahannya ialah bagaimana si wanita tadi yang bertanya ini. Nggak ada kecuali dia bayar puasa, nggak boleh diganti dengan fidyah. Pertama, karena rukun Islam itu 5, nggak ada fidyah di situ. Ya, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nggak ada fidyah. Ini juga bagi wanita yang hamil dan menyusui, dia harus mengganti dengan puasa. Kapan saja, makanya dihitung dia. Dihitung berapa hari yang berapa hari. Toh juga ada waktu dia tidak hamil dan tidak menyusui kapan saja. Ya. Nah, itu yang ini. Jadi diganti dengan puasa. Makanya segera mungkin ya dijadwal puasanya kapan, minta izin sama suaminya untuk dia puasa. Nah, jadi permasalahan begini. Ini yang jadi permasalahan ini. Wanita yang membayar ini, misal nih, ini bulan Ramadan tahun lalu. Ini bulan Ramadan yang akan datang ini. Ini sekarang kan bulan Sa'ban, tanggal 4 Sa'ban. Akhirnya dia tidak sempat dia puasa ini bayar puasa itu harusnya di sini nih.
Iya. Ini di bulan Sya'ban, ini bulan Ramadan dimasuk. Nggak sempat dia. Nggak sempat dia bayar puasa. Masih utang, masuk bulan Ramadan. Masih dia punya utang puasa di sini. Jadi ini masih dia punya utang puasa di sini. Bagaimana teman-teman? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, hutang puasa jadi hukuman. Dia bayar hutang di sini, ya kan, berikutnya diakumulasi dengan hutang puasa yang sekarang di Ramadan yang ini. Diakumulasi dia berapa totalnya? Misalnya tempo hari dia 5, sekarang dia 5, berarti 10. Yang 5 di sini dia bayar di sini nih. 5 bayar di sini, bayar hutang yang puasa di sini tidak kena denda. Tapi yang 5 yang Ramadan yang lalu dia di samping bayar puasa, dia bayar fidyah sebagai denda. Ya, kenapa? Karena dia menggampangkan ya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Syekh Utsaimin. Walaupun beliau ijtihad di situ ini. Ya, jadi wanita hamil dan menyusui tidak ada alasan kecuali dia bayar puasa. Mengganti puasa ya. Puasa. Memang ulama yang lain mengganti murdi itu bisa dengan diganti dengan fidyah. Hanya di mana ada kewajiban puasa dia. Puasa dia diganti fidyah. Kalau dia diganti fidyah, fidyahnya dari orang lain bukan dari dia. Itu ininya. Nggak ada alasan sebenarnya. Dia mampu, dia masih mampu, dia sanggup untuk dia bayar hutang puasanya, maka dia kerjakan puasanya. Iya. Ada jamaah pengajian tuh sampai, Ustaz saya dulu pernah nggak ngerti agama saya, Ustaz. 20 tahun saya meninggalkan puasa. Ya Allah. Bayangkan 20 tahun teman-teman. Saya itu kemudian dia mau cari Ustaz, dia orang kaya. Nggak ada, Bu. Ibu kalau misalnya masih sanggup bayar tuh. Bayangkan 20 kali 30, 600 hari. Tapi Masya Allah, setahun. Masya Allah ibu ini jalankan selesai 2 tahun. Selesai 2 tahun, iya. Selesai 2 tahun. Dia selang-seling suari dia bayar puasa. 365 hari. Katanya beliau Masya Allah ya. Saya cuma waktu itu saya lihat karena beliau tuh sungguh-sungguh hijrahnya. Ibu nggak ada kewajiban kecuali ibu bayar puasa. Jadi jangan menggampangkan agama. Bayar. Kata beliau apa? Bilang, saya justru sekarang tambah sehat. Dan saya meneruskan kebiasaan saya puasa sering-sering. Berarti seperti Nabi Daud maksudnya. Puasa enggak. Oh, alam. Nah itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukum mengikuti bursa saham, menanam saham di minyak mentah? Sistem semua melalui online dengan perjanjian sudah disepakati bersama. Singkat kata, investor hanya menerima hasil dengan persentase yang sudah disepakati bersama. Nah ini ada disebutkan linknya, Ustaz ya. Mungkin Anda juga sudah sempat lihat itu, Ustaz. Nah mohon pencerahannya, Ustaz, halal atau tidak ya saya mengikuti bursa saham di atas? Barakallahu fiik. Siapa yang bertanya ini? Ada ini? Tidak ada, Ustaz. Tidak menyebutkan namanya, Ustaz. Ya, sekalian. Ini pertanyaan tentang bursa saham. Ya, bursa itu ada nama tempat di Belgia, ada namanya orang. Jadi akhirnya namanya bursa. Namanya bursa gitu. Akhirnya sudah jadi nama akhirnya bursa saham. Pasar saham. Pasar saham di ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau ikut suatu bursa saham ini, yang pertama harus kita perhatikan dia karena antum ketika masuk gabung di sini, antum itu jadi pemiliknya. Kan otomatis jadi pemiliknya. Antum ikut saham. Nih punya saham di situ, antum jadi pemiliknya. Maka antum harus perhatikan dia bergerak di bidang apa, ya. Apakah ada unsur ribawinya enggak atau maghrib lah, yaitu maisir, goror sama ribanya enggak. Ya. Jadi maisir ada unsur judinya enggak? Ya. Ada yang enggak jelas enggak? Kemudian ada unsur ribanya karena itu sebagai pemegang sahamnya. Ya. Jangan kemudian, mohon maaf ini kadang-kadang sering kita teriming-iming dari keuntungan saja. Besar. Nah, padahal Allah sudah mengajarkan innal insana lafi husrin.
ya ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi kalau sudah orang bilang keadaan untung, ini kita kalau mau lihat dari sisi bisnis ya ayat ini ya. Ya. Karena ayat itu memang way of life ya. Allah berfirman ya kepada manusia di samping untuk agamanya tapi juga untuk dunianya. Ya. Makanya ya ada dalam perusahaan-perusahaan yang maju itu ada manajemen resiko. Dihitung ruginya dulu. Ada resikonya. Jadi ada departemen mesti kalau yang perusahaan yang maju itu ada ya, manajemen resikonya itu. Nanti baru dia ilaladda amanu. Nah, amanu nanti kata ulama ya yaitu al ilmu. Kita harus belajar tentang perusahaan yang bakal kita masuki tersebut. Ada enggak unsur-unsur seperti itu? Ya. Kalau misalnya antum masih curiga, antum tanyakan. Mungkin yang berkompeten dalam bidang ini, Ustadz Irwin, ya, Dr. Irwandi Tarmidi, hafizahullah, kemudian Ustadz Arifin Badri misalnya. Antum misalnya sudah ini, antum lihat nih, ini perusahaan nih, Bonafit misalnya. Antum tanyakan sama beliau nih, mereka pakarnya karena memang dalam bidang bisnis ini, ikhwas sekalian nih, barakallahu fiik bagi yang bertanya ini, memang harus hati-hati dan teliti. Dan di dalam bidang seperti ini, apalagi ini butuh dana ya, yang tidak sedikit lah. Tidak sedikit. Satu lot itu biasanya kan antara 10 sampai 12 juta setengah. Satu lot itu harganya. Itu uang tidak sedikit. Jangan nanti antum bisnis tidak paham. Karena ini ada yang kosong istilahnya. Bodong ini banyak. Orang cuma jual nama, jual gambar, gambar, nama, gambar, ini antum nggak tahu di situ. Walaupun nanti banyak orang yang sini, hati-hati. Ya banyak sekali kasusnya memang hati-hati, karena ramai ya. Semua berbondong-bondong sana ternyata bodong gitu. Beberapa tahun yang lalu Anda pernah itu ditanya, ada beberapa penanya tanya hal yang sama gitu loh. Akhirnya penasaran, terutama dalam saham, indeks dan forex. Anda nggak bisa jawab. Kemudian ada satu lewat di satu tempat itu ada kursus tentang kayak bisnis saham. Anak akhirnya ikut masuk di situ. Ingin mengetahui. Bayarnya nggak mahal waktu itu, cuma 500.000. Cuma anak ini mau belajar, Pak mau apa? Saya mau belajar, Pak. Belajar. Oh, nampak nih kalau sekarang bayar seperti ini, nanti 2 pekan lagi lunas Bapak nanti ini semuanya. Bapak ini ikutlah 2 mingguan ikut. Aduh, anak tak paham gini. Kemudian akhirnya anak lihat orang ini yang ngajari anak ini naik motor ceketeng ini. Dia ini ya Allah, bicaranya luar biasa, meninggi dan ini. Tuh Pak, tadi Bapak datang kemari naik apa Pak? Naik motor. Bapak sudah lama kerja gini. Oh, udah 10 tahun saya. Mesti kalau sudah ini menguntungkan bisnis ini. Harusnya kan gitu. Harusnya Bapak naik mobil saya bilang. Tadi saya intip Bapak naik motor. Bang. Jadi tidak meyakinkan Ustaz ya? Meyakinkan. Bisnisnya jadi tidak hati-hati ini jangan kita hanya ya ngelihat fata morgana. Ya, kita ngelihat keuntungan saja ternyata rugi di dalam hal ini. Makanya teman-teman sekalian lebih baik antum ikut yang real ya. Kalaupun antum besar punya ini, antum harus ya beberapa konsultan bisnis syariah itu menganjurkan hanya beberapa persen saja ini ikut saham kan. Karena sekarang ini gamblingnya terlalu tinggi, berisiko besar. Tinggi, ya. Jangan kemudian kita maaf ini kadang-kadang ada istilah membakar seperti Tariq bin Ziyad membakar kapal. Itu cerita nggak benar tuh cerita itu. Ternyata Tariq bin Ziyad tidak membakar kapalnya untuk menaklukkan Andalusia atau Eropa. Ini cuma bombastis yang naudzubillah min dzalik ya. Jangan antum sampai terpengaruh dalam hati-hati ya bisnis seperti ini. Barakallahu fiik ya. Ana
nggak berani, mungkin kalau antum lebih mendalami tanya kepada yang lebih ahli, ya ada Dr. Irwandi, ada Dr. Arifin Badri yang beliau, mereka berdua ini memang menekuni dalam dunia seperti ini. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Demikian mungkin insyaallah penanya, semoga sebagaimana saran antum tadi bisa menindaklanjuti Ustaz ya. Kalau memang serius dengan masalah tersebut Ustaz ya. Ya, betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Ini tentang kaifiyah sholat Ustaz. Ustaz ya. Bagaimana sikap tangan yang benar ketika bangun dari ruku? Kemudian bagaimana sikap duduk di rakaat terakhir pada sholat yang tidak ada duduk tasyahud awalnya? Seperti dalam sholat witir, subuh dan sunnah qobliyah maupun ba'diyah Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, ini tentang bangkit dari ruku ini memang khilaf di antara ulama. Ya. Ulama-ulama dari Saudi Arabia rata-rata semuanya sedekap dia. Bangun dari bangkit dari ruku ini sedekap. Yaitu banyak hadis-hadis yang mendukung sedekap. Ya, mereka ini kesimpulannya yang ana bacakan, yang ana sampaikan di sini rata-rata ya menguatkan hal ya sedekap ini, ya, yaitu sampai ada istilah ya al-qabd fis shalah, ya qabd fis shalah, yaitu ya, memegang seperti ini di dalam sholat, ya di dalam sholat. Ini banyak ya hadis-hadisnya, ya terutama dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, Lajnah Daimah lil Buhus ya ini al-ilmiyah wal ifta, ya, bahwa istilah qabd fis shalah ini yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam keadaan bersedekap. Ya. Ya, ada juga istilah sadal fis shalah, yaitu menurunkan ya atau melepaskan tangan di samping tanpa sedekap. Ya, jadi sadal ini. Ya, ini teman-teman sekalian, ya, ada perbedaan ulama dan Syekh bin Baz yaitu bersedekap, ya. Kemudian Syekh Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi, beliau menguatkan yang sadal, yaitu ini antum boleh pilih mana, silakan, ini boleh pilih mana, dan ini ya wallahu alam, ya barangkali ini namanya khilaf tanawu, ya khilaf yang boleh ya kita lakukan sekali waktu sedekap, sekali waktu ya kita sadal. Ya, qabd dan sadal ini. Nah, itu yang ini. Karena kalau antum mau lihat, bisa antum baca secara rinci tentang fatwa ini, ya. Yang biasanya memang rata-rata yang berpegang sedekap yaitu mengambil fatwa Syekh bin Baz, ya, dan ulama-ulama Saudi Arabia Darul Ifta, ya. Terus ada Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, ya. Nah, hafizahullah, ya. Ya, beliau mengatakan seperti itu, ya, mengatakan. Adapun ya yang sadal, ya, salah, yaitu merujuk kepada pendapatnya Syekh Albani, ya, rahimahullah taala. Ya, silakan antum melakukan. Yang penting sholat, ya, kita berupaya selalu pakai dalil. Jadi antum melakukan seperti itu, ada dalilnya, atau ketahui dalilnya. Sadar juga harus ketahui dalilnya. Ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan duduk iftirosh dan tawaruk. Ya, iftirosh dan tawaruk. Di kalangan Syafi'iyah, atahiyat akhir semuanya tawaruk dia. Baik itu yang 2 rakaat, apalagi yang 4 rakaat tentu. Tentunya. Ya, 2 rakaat yang jadi masalah kan yang 2 rakaat nih teman-teman sekalian. Terutama sholat sunnah 2 rakaat atau sholat subuh 2 rakaat. Ya, itu semuanya kalau Syafi'iyah tawaruk dia. Ya, tapi di kalangan di luar Syafi'iyah yaitu dengan iftirosh. Ya, iftirosh. Nah, ini juga silahkan antum mau pakai yang mana boleh. Ya, boleh. Ya. Nah, lihat juga ya mohon maaf ya, bukan karena ini ya. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, kata Allah dalam firman-Nya,
bertakwalah kalian ya menurut kemampuan kalian. Jadi kalau seandainya antum pembesar misalnya, ya kan, Sulit artinya untuk badannya besar, susah tawaruk. untuk tawaruk, ya Nggak bisa ikhtiras. bangun lagi Ustaz. Ya, bisa bangun lagi. Iya. Ya. Idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, maka kerjakan semampu kalian. Semampu kalian. Jadi ini juga teman-teman sebagai jalan keluar. Allahu a'lam bishawab. Kayak bisa jazakallah khairan Ustaz, atas jawaban antum, dan memang ini hal-hal yang sifatnya tidak perlu diperuncing lah Ustaz, Tidak ya. diperuncing, ya. Ini Ada- sesuatu ada- yang diperbolehkan. Ada berbeda aqwal pendapat. ulama dan ada hadis yang mereka Iya, tayyib Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Fulanah Ustaz. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya istri yang memiliki penghasilan sendiri, lalu ingin memberikan sedikit rezekinya ke orang tua, apakah tetap harus izin kepada suami terdahulu? Maksudnya izin suami lah Ustaz. Ya, ya. Jazakallah khairan Ustaz. Kata kuncinya di sini, istri mempunyai penghasilan sendiri. Kerja berarti ya. Berarti dia kerja dia. Kerja. Antum, ya, anti berzakat enggak? Apa perlu izin suami? Ketika mati. Nggak perlu, itu penghasilan antum. Anti. Ya. Ya, itu penghasilan sendiri. Kalau dia mengatakan bahwa ini adalah harta yang diberikan oleh suami saya. Untuk saya untuk saya atur untuk rumah tangga. Misalnya. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, harus izin suami. Tapi masalahnya di sini adalah Karena istri bekerja. ini dia bekerja memiliki penghasilan sendiri. Boleh. Ya. Apalagi itu orang tua. Ya. Orang tua. Ya, orang tua kita. Ya. Nggak perlu juga izin suami di sini. Ya, nggak perlu izin suami. Ya, kalau suami yang ngerti. Kalau suami yang ngerti, ngapain kamu ngurusin orang tuamu itu? Ya. Jadi, ya, silahkan anti memberi itu adalah harta anti itu boleh. Ya, dari penghasilan sendiri. Ya. Kecuali kalau seandainya suami ada masalah, kemudian rundingan, yaitu kita hanya kadang-kadang ada istri yang egonya tinggi sekali. Pokoknya kewajiban kamu memberikan saya, enggak pandang ya, suaminya susah atau enggak. Nah, ini baru pertahankanlah ya rumah tangga itu. Insya Allah orang tua kita lebih memahami kita. Ya, lebih memahami kita, itu diantaranya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz yang sempat di-share oleh beberapa ikhwah kita. Mungkin Ana sedikit resumkan aja pertanyaannya Ustaz. Jadi yang pertama ini terkait dengan suami istri yang menikah sudah lama. Dulu suaminya itu adalah kufar gitu saja. Lalu masuk Muslim sebelum menikah sehingga membina rumah tangga, ternyata sudahlah menjadi Islam kan gitu. Nah, walhasil setelah lama pernikahan, kemudian nanti si suami ini bilang kalau dia pindah ke agama sebelumnya, ke agama asalnya kan gitu, ke Katolik dan seperti itu. Dan minta nanti kalau meninggal dikasih ke adiknya untuk diurus secara agama sebelumnya kan seperti itu. Nah, karena ini sudah suami istri ini udah cukup lama menikah dan sudah usia di atas 60 tahun kan Ustaz ya. Sehingga mau ngurusin administrasi ini kayaknya sesuatu yang ribet jadinya gitu loh Ustaz. Nah, sebaiknya seperti apa ya Ustaz ya kondisi pernikahan yang seperti ini Ustaz? Apakah dipertahankan atau seperti apa? Barakallahu fiik. Itu dipisah itu. Jadi dia harus pisah. Karena dia sudah beda agama. Begitu salah satunya murtad, ya, apalagi suami nih, suami posisinya muslimah ini, dia ya ada ulama mengatakan batil ya pernikahannya, dan dia hampir semua ulama sepakat, ulama madhab itu mengatakan fasah atau batil, dia harus dipisah nih, ya antara ya, suami yang
non muslim kembali. dengan yang muslim. Dia pertahankan ini. Istrinya yang muslimah ini harus dipertahankan. Dan kalau keluarganya tahu, dia sebaiknya dipisah itu. Entah itu saudaranya atau ini dipisah. Lebih baik dia menyelamatkan akidahnya. Ingat ya, apalagi udah umur 60-an. Ini dunia ini fana. Ya, 60-an sebentar lagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rusak ibadah-ibadah kita, rusak juga ya muamalah kita, terutama dalam hubungan ini. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dibela daripada hanya ya maaf ya, ini hal-hal yang seperti ini harus jadi keluarganya ikut campur dalam urusan. Dipisah itu. Dan hakim seperti itu. Tidak boleh dibiarkan. Ya, tidak boleh dibiarkan. Ya, kita khawatir terpengaruh lagi masuk ini. Akhirnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kemudian ini si suami? Nah, ini kadang-kadang. Nah, di sini ya mas kalian, nggak ada kebahagiaan ya dalam rumah tangga itu kecuali paham dengan agama. Maka belajarlah agama, teman-teman sekalian. Di ujung kita mau menghadap Allah, artinya kita sudah tua di kemudian hari, baru kita akan sadar, ya Allah saya nyesal ya, kenapa suami saya mu'alaf saya tidak pernah ajak ke pengajian, atau istri saya mu'alaf tidak pernah saya kenalkan dengan taklim. Baru dia menyesal di kemudian hari. Sekarang senang-senang ya, senang. Besok kalau udah tua tidak bisa ngapa-ngapain. Ini sebagai ibroh buat kita, pelajaran buat kita yang masih muda untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Ya, kita khawatir kayak gini nih, kejadian seperti ini. Hadahullah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada suami ini. Dan kadang-kadang juga teman-teman sekalian ya. Jadi jangan kemudian juga putus asa nih. Dia ini udah pisah, harus dipisah. Pisah rumah. Nanti kalau udah pisah rumah, berpikir nih suami ini yang murtad nih. Biasanya ternyata saya butuh sama istri saya. Ibu harus punya power. Dan saya melihat beberapa jamaah pengajian saya yang ini, ibu-ibu yang punya power, ketika suaminya ditinggal, nggak ada yang ngurus, bingung sendiri, akhirnya balik ke Islam. Nggak mungkin ya, agama kita itu yang meremehkan hal-hal yang seperti ini. Agama kita itu yang terbaik, yang mengurus keluarga, yang ingat dengan keluarga itu agama kita. Nggak ada yang lebih baik daripada Islam. Coba aja perhatikan. Pisah ini, suaminya pasti balik lagi. Nyatu tetap, suami akan tetap dia kafir. Tetap seperti itu. Kafir. Dengan pendiriannya. Praktekkan omongan saya nih. Ibu cerai, tinggalkan suaminya. Kalau itu rumahnya, ibu usir suaminya dari rumah. Selesai. Terpisahkan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Nah ini ya teman-teman sekalian ya, ini yang tahu dalam masalah-masalah seperti ini harus tuh. Karena kita menginginkan yaitu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Bayangkan ya orang yang tidak Islam kekal di neraka, itu keyakinan harus dipegang. Jangan dipengaruhi ini dan itu. Pokoknya mati harus dalam keadaan Islam. Para Rasul itu, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ya'qub alaihimussalam, semua yang nggak tanya, nih nak, kamu besok neruskan harta saya, atau bagaimana kamu mau bisnis nanti di kemudian, enggak. Yang ditanya apa yang kau sembah setelah aku meninggal. Iya. Gak ada urusan, itu yang paling utama. Itu ya, itu yang paling utama dan yang pertama. Yang harus dipertahankan adalah agama. Masa bodoh dengan yang lainnya. Nah, saya menganjurkan dipisah tuh ibu itu. Anak-anaknya harus tahu itu. Pisahkan, diuruskan, pisahkan cerai. Insya Allah, Allah kalau masih menginginkan kebaikan sama bapaknya ini, insya Allah dari Islam kan. Insya Allah seperti itu. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan.
Selanjutnya pertanyaan berikutnya yang berhubungan dari si penanya ini, yang tadi nomor satu, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dia kan bekerja juga sudah freelance dan sekaligus juga dia kuliah gitu, Ustaz. Nah, dia diberikan uang oleh mamanya, oleh ibunya kan gitu, untuk biaya kuliah dan juga biaya hidup yang cukup besar nilainya kan gitu. Nah, apakah wajib kena zakat ya Ustaz ya, masalah biaya tersebut yang diberikan kepada dia dari orang tuanya tersebut, Ustaz? Jadi barakallahu fiik nih bagi penanyaannya, Masya Allah, ini hati-hati terhadap harta. Harta itu kalau udah milik kita, entah itu datangnya dari orang tua kita ngasih uang, mungkin orang tuanya ngasih uang 10 juta, 20 juta setiap bulannya. Masya Allah tuh. Iya kan, ya itu kecil itu untuk orang kaya. Ya kan, 20 juta itu sudah, kalau misalnya 1 tahun punya tabungan lebih sudah. Ya daripada nisab, batas minimal kepemilikan harta, maka wajib zakat. Walaupun itu ya diperoleh dari hadiah atau uang saku, wajib ya zakat. Jadi wajib zakat itu bukan dilihat saya harus jadi pengusaha dulu besar, enggak. Yang dilihat berapa banyak ya antum punya kelebihan uang. Ya kan? Sudah masuk belum nisabnya? Sudah masuk juga haulnya. Antum punya utang enggak? Tidak. Sudah keluarkan enggak kewajiban-kewajiban? Masih ada sisa di rekening itu. Rekening antum itu kemudian masih mencapai nisabnya dan sudah masuk juga haulnya, putaran 1 tahun haul itu. Nisab itu batas minimalnya ya, yaitu ulama mengatakan uang itu pakai ya dinar itu hitungannya 85 gram emas ya. 85 gram emas. Antum hitung aja sudah sampai belum itu. Misalnya 85 gram emas kalau kita bulatkan jadi 85 juta. Antum punya nggak di rekening itu 85 juta? Berarti kalau sudah punya seperti itu, setiap tahun dikeluarkan 2,5% dari harta itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Ini masih banyak pertanyaan Ustaz, tapi insya Allah karena waktu juga ya, mungkin ana bacakan 2 pertanyaan tambahan Ustaz, yang mungkin selebihnya nanti kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang. 2 pertanyaan ini terkait dengan ta'awun Ustaz. Ya, jadi pertanyaannya adalah, kalau kita bantu sahabat yang dalam kesusahan, dalam tanda kutip dia terlilit hutang, namun hutang dalam kasus penipuan, apa kita termasuk tolong menolong dalam kemaksiatan? Satu sisi kita tahu bahwa kalau sahabat kita ini memang dalam posisi kesusahan dan dia pun hanya dipakai atas nama saja, artinya nama si sahabatnya ini digunakan hanya namanya saja Ustaz, dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan penipuan. Taib Ustaz, seperti itu Ustaz. Barakallahu fiik, hati-hati teman-teman sekalian. Ya, hati-hati sebenarnya. Meminjam nama kita untuk menolong teman kita. Ini sudah berkali-kali nih. Ya, dan ini menyebabkan banyak sekali ada para istri dia punya sahabat ya, ininya akhirnya suami jadi korban. Ini hati-hati, nggak boleh. Jadi ya kita mengatasnamakan untuk mengganti menjadi penjamin. Ana katakan ya, kenapa? Karena namanya antum nanti yang dicari. Gak dia sahabat, Ana mungkin dekat sama ini. Kemudian bagaimana saat ini gini? Ya betul. Ukur kemampuan kita, kalau kita bisa bantu selesai. Kalau nggak bisa kita bantu, jangan kita saya jamin. Ngapain? Akhirnya kalau jadi penjamin teman-teman sekalian, hati-hati nih jadi penjamin ini. Ya kasus yang pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada 3 pemuda, 1 pemuda. Ini kalau ini kepanjangan nanti Anda khawatir ya. Ya, satu pemuda yang ditangkap sama 2 pemuda karena dia membunuh bapaknya. Bapaknya. 2 pemuda ini nuntut pada Amirul Mukminin untuk segera dikisos nih pemuda ini. Akhirnya
dihadapkan ke Umar bin Khattab, bagaimana kok terjadi seperti ini? Rupa-rupanya kasusnya kalau nggak salah masalah si bapaknya orang ini tidak sengaja membunuh, lempar gitu, ngusir untanya apa kudanya begitu, mati. Si pemuda ini marah, dipukul bapaknya itu, juga mati. Mungkin dia ada niat membunuh, cuma karena dipukul bapaknya mungkin sakit-sakitan, mati, meninggal. Sudah nyesal juga si pemuda ini akhirnya membunuh gara-gara ini. Kejadian bagaimana kan diceritakan seperti itu. Akhirnya terus kemudian waktu mau dikisos, lalu minta ditangguhkan. Saya ada amanah yang belum, saya harus pulang 3 hari. Lalu ada penjamin. Penjaminnya kalau nggak salah Abu Darda kalau nggak salah. Anda lupa nih ceritanya. Penjaminnya kalau nggak salah Abu Darda. Abu Darda lihat pemuda ini, masya Allah, ya, masya Allah dia. Ini orang kayaknya baik. Apa Salman Al Farisi ya, lupa ya, lupa ini ya. Coba gitulah ini ya. Dia sahabat yang kemudian langsung, wahai Amirul Mukminin, saya yang jadi penjaminnya. Kamu berani? Ya, saya lihat pemuda ini. Padahal tak kenal ini, tak kenal 3 pemuda. 3 hari ya, 3 hari. Kemudian dan betul 3 hari kemudian ternyata sampai sudah mau maghrib ini, mau sore nih, udah habis asar, nggak datang pemuda ini. Insya Allah semua pada orang-orang pada ini Umar bin Khattab nih dipenggalah ini. Abu Darda sebagai penjaminnya penjamin ini penggalan. Tak tahunya akhirnya terakhir keluar datang dia muncul, diceritakan lah kenapa sebab terlambatnya. Ternyata mengharukan dia terlambatnya nih. Mengharukan saya, wallah bukan saya, tapi karena kendaraan saya mati kalau saya ini ya, untanya apa tuh. Akhirnya saya berjalan kaki sekian. Saya khawatir saya tidak capek sini dan kemudian yang menjamin di sini. Terharulah semuanya, menangis. Akhirnya 2 pemuda ini tidak menuntut lagi. Memberikan maaf semuanya ini, masya Allah, di kisah itu. Ini kalau terjadi seperti sekarang bolehlah. Tapi kalau sekarang sulit, antum bantu orang, ya Allah, jangan. Kalau anak anjurkan seperti itu, nanti antum yang dikejar-kejar, apalagi pakai namanya antum, kejar-kejar nanti. Dan antum akan rusak dan akan rusak hubungan sama ya sahabat antum, kemudian ya antum nanti menjadi dikejar-kejar sama banknya dan lain sebagainya. Jangan jadi penjamin. Nasihat anak, tak boleh. Apalagi ini urus kecerobohan, ya, penipuan ini. Karena bahaya. Nama sahabatnya digunakan. Jangan sampai. Meskipun tidak pernah menipu, walaupun jangan sampai. Ini teman-teman sekalian, ini bahaya. Kadang-kadang kita beranggapan di sahabat saya begini, sampai kapan? Istilahnya jangan sampai terjadi sok pahlawan juga, sok pahlawan, hati-hati. Ini kemarin ada suami melaporkan pada saya, ada seorang istri ini sama-sama tidak punya, ya Allah, jaminkan ini. Akhirnya suaminya nanggung jaminan istrinya. Jangan sok pahlawan, jangan kemudian ikut campur dalam urusan rumah tangganya orang. Antum sanggup bantu selesai. Enggak sanggup, mohon maaf. Biar tuh sahabat dekat. Jangan korbankan keluarga. Ya, jangan korbankan, jangan sok pahlawan dalam hal ini. Apalagi kalau sudah menjadi penjamin, apalagi nama kita yang dipakai di sini, jangan sampai sekali-kali. Enggak boleh. Karena pernah tempoh hari juga pernah ada orang luar, dia mungkin kenal sama anak. Terus udah gitu, saya mohon maaf ya, kan saya orang asing di sini. Ya dia bahasa Arab, dia orang Sudan atau bahasa Arab. Terus udah gitu, boleh enggak anak pakai nama antum? Anak mau cicil. Enggak boleh. Ngapain kok enak? Bodoh-bodoh. Lagi dia orang asing. Ulang, anak yang bayar ente.
ente tak bilang naik taksi, nah belum ada Grab waktu itu. Nggak akan kemudian jatuh derajat ente. Naik dulu naik ojek ya. Ojek. Ya naik ojek aja, nggak perlu naik sepeda jalan kaki, ya sehat. Nggak ada sok-sokan kita jadi pahlawan sini. Ini tidak percaya sama, bukan tidak percaya. Ya, Ana soalnya ya, Ana percaya pada takdir, Ana bilang. Ana percaya pada takdir. Dan takdir itu ada dua, takdir baik dan takdir buruk. Itu yang harus diperhatikan. Jangan korbankan antum. Jangan sok pahlawan jadi dalam hal ini. Hati-hati itu. Nanti yang terjadi kemudian takdir buruk. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita harus percaya pada takdir seperti itu. Ya, hati-hati dengan ini. Ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum atas jawaban dari pertanyaan yang tadi. Dan insya Allah karena sudah cukup larut Ustaz, insya Allah kita kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan di forum Anda bertanya Ustaz menjawab yang pada kali ini. Insya Allah kami mohon maaf kepada sahabat fanpage Bali Mengaji yang setia selalu dalam rubrik ini. Semoga kita bisa bertemu di pekan depan insya Allah Ustaz, ya. Dan tafadhol Ustaz, mungkin bisa antum menikmati Ustaz ini untuk... Masya Allah nih, enaknya pagi hari nih. Oh pagi hari Ustaz ya? Aren mania nih Masya Allah. Dari Kopi Sama Kami insya Allah ada saudara kita yang ini menitipkan ke kita Ustaz ya, untuk menginformasikan dan bisa membantu sedikit istilahnya ya, kita sharing gitu ya, sharing produknya seperti itu Ustaz. Ya, masalahnya ini malam-malam nggak bisa tidur. Malam-malam nggak bisa tidur Ustaz ya. Iya. Kalau Anda ngantuk-ngantuk aja sih Ustaz, meskipun minum kopi kayaknya ngantuk aja. Dan perlu juga diperhatikan, kita ini harus memperhatikan tidur karena dari anggota tubuh kita yang paling berat kerja itu sebenarnya liver. Iya betul. Jadi dianjurkan sama ini ahli kesehatan, yaitu tidurnya jangan sampai lewat dari jam 11 malam. Iya. Nah ini makanya karena liver supaya dia ya istirahat dan sebagainya itu. Nah liver ini 500 kerjaannya. 500 kerjaannya Masya Allah. Nah baru tahu itu. Barakallahu fiiknya. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan insya Allah kepada sahabat fanpage Bali Mengaji yang dirahmati Allah, insya Allah kita akhiri rubrik Anda bertanya Ustaz menjawab kali ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi tadi bisa memberikan banyak manfaat dan juga wawasan kita semakin bertambah sehingga kita bisa mengaplikasikan di kehidupan kita. Dan sebagaimana tadi Ustaz sampaikan bahwa Islam itu adalah way of life, hidup di dunia dan juga hidup di akhirat kelak insyaallah. Insyaallah seperti itu. Baik, kita akhiri bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.